Mungkin beberapa dari kita jarang mendengar sih apa sih integratif itu. Jadi integratif itu simpelnya gini, kami sebagai penyuluh datang ke Desa Balsari itu memberikan penyuluhan terkait dengan penggunaan aplikasi pemantauan cuaca. Jadi kita memberikan penyuluhan tidak cuma memaparkan materi. Jadi kami memaparkan materi sekaligus mengadakan pelatihan. Jadi simpelnya pelatihan integratif itu kita dapat materi langsung praktekkan. Jadi apa yang didapatkan itu bisa langsung diterapkan gitu, Kak. Halo Sobat Tani semua, selamat datang kembali di podcast Petani Maju. Tempat ngobrol asik, santai, tapi pastinya penuh ilmu untuk para pejuang petani pangan. Saya, Okta, host hari ini. Pastikan kamu mendengari episode kali ini, karena episode kali ini bakal membahas soal cuaca yang sering bikin kita deg-degan pada saat di sawah. Nah, pertanyaan buat kamu semua, pernah nggak sih rencana tanam udah disusun rapi, tiba-tiba hujan datang? Seminggu non-stop, dan lagi semangat panen, tapi tiba-tiba mendung dan truk tidak bisa masuk ke lahan. Nah, ini dia masalah klasik petani yang sering kali bukan salah tanamannya, tapi karena salah prediksi cuaca. Padahal sekarang udah era digital, semua bisa diprediksi asal tahu caranya. Dan ngomong-ngomong soal cara, hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu mahasiswa keren dari Polij yang belum lama ini ikut turun langsung ke desa buat mengedukasi petani soal teknologi cuaca. Mari kita sambut Kendra. Halo Kak, terima kasih sudah ngundang saya di sini sebagai narasumber dari podcast Tani Maju ini. Sama-sama dong, langsung aja nih ya. Kita sebagai petani penasaran, kegiatan penyuluhan kemarin itu di Desa Bangsal Sari ya. Itu daerahnya kayak gimana sih? Daerah sawah atau udah semi perkotaan ya, Kak? Jadi gini, waktu kami terjun langsung ke Desa Balsari itu, untuk daerah sendiri kan nama Balsari ini lumayan jauh dari kota. Jadi untuk keadaan daerahnya sendiri itu semi perkotaan, tapi masih banyak lahan-lahan sawahnya juga. Jadi waktu kita ke sana, memang mayoritas masyarakat di sana memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagai sumber penerimaan utamanya. Wah, terus pada saat kalian pertama kali ke sana itu respon dari para petani untuk kita sebagai mahasiswa itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan kepada sobat petani? Waktu kami pertama kali ke sana, mungkin mereka kan pertama kalinya mendengarkan bahwa ada aplikasi pemantauan cuaca. Jadi mereka menganggap aplikasi ini atau apa yang kami bawakan ini sebagai suatu hal yang baru, sehingga mereka lumayan antusias terhadap apa yang akan kami bawakan ini. Iya ya, soalnya kadang teknologi itu bukan ditolak karena susah, tapi karena petani itu belum bisa mengaplikasikan HP yang telah disediakan ya, Kak? Iya benar banget. Waktu kemarin itu ada beberapa petani sih yang menganggap bahwa teknologi ini apa sih, kayak ribet, ngapain harus kayak gini, harus kayak gitu. Kan kalau mau lihat keadaan cuaca kan tinggal lihat keadaan alam gimana. Tapi hal inilah yang benarnya menjadi PR utama atau tujuan utama dari diadakannya penyuluhan ini. Wah, pastinya kita sebagai mahasiswa itu seru ya, apalagi pada saat kita mengedukasi atau mengajarkan kepada petani gimana cara mengaplikasikan aplikasi tersebut, terus petani bilang, oh gampang ya, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi kita seorang mahasiswa ya, Kak ya? Oh bener banget, itu waktu kapan hari kan memang ada yang mengalami kesulitan, tapi setelah kami sampaikan caranya, bahwa caranya seperti ini, jadi mereka ketika sudah tahu caranya, nganggapnya, gampang ya ternyata, bisa ngelihat cuaca seminggu ke depan cuma lewat modal HP gitu. Nah, ini menarik banget nih, buat sobat tani yang dengerin kali ini, kalian pasti penasaran ya gimana sih caranya mengaplikasikan aplikasi tersebut. Nah, kami dari tim Polij telah menyiapkan dokumentasi. Mari kita simak videonya yuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kami akan membawakan panduan praktis terkait penggunaan aplikasi pemantau cuaca.
Pertama, kita buka aplikasi BMKG Weather. Aplikasi ini bisa diunduh gratis di Play Store. Setelah dibuka, kita pilih lokasi atau desa tempat tinggal kita. Misalkan kita akan menggunakan desa Bangsal Sari. Lalu, kita bisa lihat di halaman utama ini. Terdapat perkiraan cuaca, laporan gempa bumi, dan siaran pers. Namun, di sini kita akan membahas perkiraan cuaca saja. Untuk itu, kita langsung klik saja menu pertama yang muncul barusan. Jadi, di sini kita dapat melihat perkiraan cuaca selama 7 hari ke depan. Di sini terlihat suhu, cuaca, dan arah angin. Di sini pula, kita dapat melihat secara lebih rinci keadaan cuaca di daerah tersebut. Ini pula, kita dapat melihat rinci kondisi temperatur melalui grafik tersebut secara rinci. Di menu ini pula kita juga bisa langsung mengganti daerah yang akan kita lihat cuacanya dengan mengetuk tombol di atas dan langsung mengetikkan daerah yang akan kita lihat keadaan dan kondisi cuacanya. Wah, kita bisa melihat kan video tersebut telah dipaparkan oleh tim dari kami. Nah, kelihatan banget kan kita sebagai para petani bisa mempraktekkan di rumah gimana caranya mengaplikasikan dan melihat cuaca melewati aplikasi tersebut. Nah, Kak ini menyebutnya sebagai pelatihan integritas. Nah, sebagai petani kan biasanya tidak tahu nih ya apa itu integratif. Gimana? Sebutkan, jelaskan sedikit kepada sobat-sobat tani itu, Kak. Jadi gini Kak, mungkin beberapa dari kita jarang mendengar sih apa sih integratif itu. Jadi integratif itu simpelnya gini, kami sebagai penyuluh datang ke Desa Balsari itu memberikan penyuluhan terkait dengan penggunaan aplikasi pemantauan cuaca. Jadi kita memberikan penyuluhan tidak cuma memaparkan materi. Jadi kami memaparkan materi sekaligus mengadakan pelatihan. Jadi simpelnya pelatihan integratif itu kita dapat materi langsung praktekkan. Jadi apa yang didapatkan itu bisa langsung diterapkan gitu, Kak. Keren. Jadi benar-benar praktis ya aplikasi ini. Terus ada evaluasinya juga nggak, Kak, dari hal tersebut? Untuk evaluasinya sendiri mungkin di akhir tempo hari lalu kami sedikit mengadakan review atau mengulas ulang materi yang kami berikan itu. Jadi sekaligus kita memberikan pertanyaan atau memberikan sesi diskusi terbuka. Jadi saling ada interaksi antara penyuluh dan petani itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita mempunyai segmen singkat, mitos atau fakta. Aku kasih kakak pertanyaan, kakak cukup menjawab mitos atau fakta. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, teknologi pertanian itu hanya untuk petani milenial? Mitos sih. Soalnya kan teknologi itu kan diciptakan biar buat mempermudah kegiatan. Jadi semua yang memiliki teknologi itu berhak untuk menggunakannya. Jadi bukan cuma milenial aja yang dapat menggunakan, bahkan kaum boomer atau generasi yang sebelumnya itu bisa kok menggunakan aplikasi pemantauan cuaca ini asalkan memiliki persyaratan tadi, yakni memiliki Android ataupun smartphone yang sudah support atas aplikasi itu. Berarti hal tersebut sangat mitos ya, Kak ya. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta, pakai aplikasi cuaca itu susah dan boros kuota? Mitos sih, soalnya kan gini ya, memang di awal untuk mendownload atau mengunduh aplikasi ini membutuhkan sekitar kurang lebih 100 MB kuota internet. Mungkin sebagian orang itu besar, tapi sebenarnya kalau melihat zaman sekarang 100 MB itu sangat kecil. Jadi mungkin 100 MB itu dikeluarkan di awal, tapi kan nanti aplikasi itu kan untuk selanjutnya. Jadi kalau kita mau pakai ya tinggal buka aplikasinya. Jadi kuota yang dipakai itu sedikit sekali. Juga untuk penggunaan boros atau tidaknya baterai itu kan sebenarnya mitos, karena kita cuma buka aplikasi sebentar, mantau, habis itu kita tutup lagi. Jadi semua itu mitos. Oh gitu ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta sih BMKG lebih akurat dari Google Weather? Fakta kalau ini. Sebenarnya kan BMKG kan badan yang ada di Indonesia. Jadi mereka pastinya memiliki stasiun-stasiun untuk memantau keadaan cuaca, dan
iklim di Indonesia ini. Jadi mereka pastinya paling terupdate sih untuk keadaan iklim atau cuaca di Indonesia ini. Wah, jadi mantap kali ya Kak ya ini. Jadi kita paham gimana sih caranya mengaplikasikan itu ya Kak ya. Oke Sobat Tani, nggak kerasa nih ya, hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol seru bareng Kakak Kendra ini. Semoga info yang kita sampaikan pada podcast hari ini bermanfaat dan semoga para petani di rumah bisa mempraktekannya. Terima kasih kepada Kak Okta selaku host dari kegiatan podcast Tani Maju ini. Kami sangat berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur karena mengundang kami, sekaligus kami juga dapat memberikan pengalaman, membagikan pengalaman yang kami peroleh tempo hari lalu. Amin. Semoga para petani semangat dan semakin giat bertani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam petani cerdas.